Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentunya selamat siang menuju sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 3 Mei 2024 bersama saya Fiorina Janeto. Dan tentunya dalam program Tribun Timur Update ini kita akan menyajikan berita terupdate termutakhir dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen kali ini kita akan bahas dengan tajuk rumah penjual tabung gas LPG di Kota Makassar terbakar. Satu unit rumah panggung penjual tabung gas LPG terbakar di Jalan Todopuli 10, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Kamis 2 Mei 2024 siang. Dan untuk informasi lebih lengkapnya terkait kronologi dan sebagainya, kami akan mendengarkan langsung dari jurnalis Tribun Timur, Radi rekan Emba. Selamat siang rekan Emba. Ya, siang, Tio. Ya, rekan Emba boleh disampaikan kepada Tribuners mungkin kondisi saat ini terupdate-nya seperti apa di lokasi kejadian saat ini? Ya, Tio, jadi rumah yang terbakar yaitu rumah penjual tabung gas LPG 3 kg pada Kamis kemarin. Ini hanya menyisakan puing karena rumah ini adalah rumah panggung, yaitu material yang berdiri dengan segala material kayu. Namun di bagian bawah itu tetap di tembok. Jadi untuk material kayu, khususnya di lantai 2, ini hangus sekitar 80 hingga 90% karena mulai dari dinding, atap semua ambruk akibat kobaran api. Bio. Ya, untuk waktu kejadiannya rekan Emba mungkin boleh spesifiknya lebih tepatnya di pukul berapa kejadian kemarin? Ya, kejadiannya itu pada Kamis 2 Mei kemarin sekitar pukul 12.00, di mana saat itu penghuni rumah hanya si pemilik rumah yaitu Andi Palalo yang berada di lantai bawah. Kemudian sumber api ini berada di lantai 2 atau di atas rumah panggung di salah satu kamar. Teknologinya sendiri apakah sudah berhasil diusut rekan Emba? Saat ini kejadian ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Hanya saja dugaan sementara dari pemilik rumah karena sempat mendengar suara ledakan yang diduga atau dikira dari powerbank yang dicas di dalam kamar. Setelah itu muncul nyala api dan terjadi kebakaran. Namun dugaan sementara ini masih didalami oleh kepolisian untuk mengungkap penyebab pasti dari peristiwa ini. Baik. Mungkin terkait kerugian yang dilanda oleh pemilik rumah atau juga warga sekitar, apakah boleh disampaikan seperti apa kerugiannya? Untuk kerugian sesuai wawancara kemarin ini belum tertaksir begitu. Mungkin diperkirakan mencapai ratusan juta karena material rumah ini kayu yang masuk kategori kelas 1 juga begitu. Jadi rumah ini cukup luas juga dan di pemukiman ini di Jalan Todopuli 10 ini juga cukup dikenal oleh warga karena dari beragam rumah yang ada di situ, boleh dikatakan ini satu-satunya rumah kayu yang masih berdiri di Jalan Todopuli 10 ini. Baik, rekan Emma mungkin terkait karena mungkin sejalan juga dengan padatnya pemukiman di daerah tersebut, bagaimana respon dari warga sekitar ketika mendengar kabar seperti ini terjadi? Ya, saat nyala api berkobar begitu, warga sontak mendatangi lokasi dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, kemudian disusul oleh personil Dinas Pemadam Kebakaran yang juga hanya sekitar 5-10 menit juga tiba di lokasi, langsung memadamkan api sehingga kobaran api ini tidak merembes ke rumah di samping kiri kanannya ataupun di belakangnya. Jadi cukup sigap petugas damkar tiba sehingga cepat membatasi ruang gerak api agar tidak merembes ke rumah tetangga. Iya. Ya, baik. Berarti itu untuk kondisi keluarga yang terdampak dari satu rumah panggung ini, apakah mungkin kemudian diungsikan ke rumah tetangga atau mungkin diungsikan kemana, rekan Emba? Sejauh ini belum dapat kami infokan terkait itu karena kondisi rumah untuk di lantai bawah
itu masih tampak normal begitu, masih dapat dihuni. Kemungkinan hanya tinggal di situ karena yang terbakar ini yang khusus di lantai 2 yaitu yang rumah panggung ini. Ya, sejalan dengan kejadian ini tentunya ada rasa simpati juga dari warga sekitar atau juga bantuan dari dinas terkait. Apakah sudah ada bantuan yang datang untuk warga yang terdampak? Waktu kejadian kemarin warga yang datang ini hanya sementara terlihat membantu bagaimana mengevakuasi khususnya tabung gas yang ada di dalam karena kan rumah ini penjual tabung gas. Warga membantu mengevakuasi barang-barang berharga lainnya juga dan utamanya yang tabung gas karena dikhawatirkan dapat memicu kebakaran yang lebih luas dan situasi di lokasi juga warga tampak cukup simpatik dengan pemilik rumah dengan terus membukakan akses ke damkar ataupun ke akses air untuk masuk memadamkan api. Berarti setelah kejadian ini belum ada aktivitas mungkin jual beli tabung gas? Karena mungkin juga mengingat masih baru terjadi nih suatu kebakaran yang melanda rumah penjual tabung gas tersebut, rekan Emba. Ya, sejauh ini belum ada aktivitas itu karena kondisi pemilik rumah masih tampak trauma juga dengan kejadian ini karena waktu kejadian pemilik rumah mengaku tidak menyangka begitu akan ada percikan api di lantai 2 sehingga menimbulkan kebakaran hebat di rumah tersebut. Dari rumah atau korban dari tabung gas yang meledak ini, dari penjual tabung gas yang dilanda kebakaran ini ada total ada berapa jumlah keluarga? Pemilik rumah mengaku dia tinggal bersama istri dan anaknya. Kemudian saat kejadian si pemilik rumah hanya sendiri karena anggota keluarganya ada aktivitas di luar rumah waktu kejadian. Ya, baik, rekan Emba, nanti kami menunggu informasi terbaru bagaimana update terkini dari lokasi kejadian dan terima kasih atas laporannya. Selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di hari ini serta pernyataan dari pemilik rumah Andi Sololipu dan juga Dantim 5 Damkar Makassar Jamaluddin Nur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Bagaimana awalnya itu, Pak? Langsung besar tadi kita lihat atau bagaimana? Iya, iya. Langsung besar di itu ada suara ledakan, Pak, atau gimana? Ada. Ledakan apa itu, Pak? Kayak bom begitu. Powerbank, Pak. Oh, powerbank, Pak. Tapi api awalnya timbul dari mana?
gimana Pak? Langsung lantai 2. Langsung di lantai 2. Ada penghuninya Pak di dalam waktu kejadian? Ada Ki Pak? Kalau kita waktu kejadian di mana Ki Pak? Waktu kejadian di mana Ki kita? Di bawah. Oh di bawah. Jadi langsung di dalam kejadian kebakaran itu di Jalan Todopuli 10 terjadi pada ada laporan masuk pukul 14.14 menit. Jadi saya gerakkan anggota dari Posko Timur sekitar 2 unit dengan personil 13 orang sampai di TKK itu sekitar pukul 2:17 menit. Jadi ada sehingga waktu sekitar kurang lebih 5 menit. Setelah itu saya lihat keadaan kebakarannya agak besar, maka saya minta armada dari Mako sekitar 4 unit. Jadi jumlah unit dari keseluruhan itu ada 8 unit, 3 penembak, 3 penembak, 5 tangki dan ulangi 3 penembak, 4 tangki dan 1 mobil rescue. Terus masalah penyebab kejadian 65-nya itu sampai sekarang belum diketahui karena masih ada pendinginan. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 3 Mei 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu, saya Fiorina Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.